Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan rezeki yang luas, kesehatan yang prima, keberkahan, kemudahan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Ya, Mr. Zack mohon maaf nih sudah lama tidak upload cerita karena kesibukan dan lain hal, dan untuk malam hari ini alhamdulillah sudah bisa mengupload sebuah cerita baru untuk teman-teman sekalian. Ya, ada sebuah kisah yang Mr. Zack dapat dari seorang kawan ya, kita sebut saja kawan ini atau tokoh dalam cerita ini kita sebut saja namanya sebagai Bu Ida ya. Tentu ini nama samaran. Nah, Bu Ida ini pernah bekerja sebagai perawat untuk orang yang usia lanjut ya, orang yang manula ya, apa istilahnya, pramurukti atau apa, memang perawat yang khusus merawat orang-orang yang sudah usia lanjut, yang biasanya sudah, istilah kita sudah jompo atau sudah sangat renta itu. Nah, kisah ini terjadi ketika suatu ketika Bu Ida bekerja untuk merawat seorang nenek-nenek ya yang sudah usia lanjut. Diperkirakan pada waktu itu usianya sudah mendekati angka 90 tahun. Dan Bu Ida ini sudah pramurukti atau perawat kesekian kali ya, karena memang perawat-perawat sebelumnya itu keluar masuk ya, mulai dari tidak betah merawat sampai dengan satu dan lain hal. Kita sebut saja nenek yang dirawat oleh Bu Ida ini adalah kita panggil sebagai Encim Nio gitu ya. Mohon maaf ya, sekali lagi ini cerita tidak bermaksud untuk menyudutkan suatu golongan tertentu, hanya ingin sekedar bercerita ya. Jadi kita sebut saja sebagai Encim Nio, kira-kira usia sekitar 90-an tahun, dan beliau ini secara fisik sudah renta dan sudah sangat rapuh ya, sudah sangat tua gitu. Kemana-mana seringnya kalau tidak menggunakan kursi roda ya di jalan dipapah dengan menggunakan semacam kayak tongkat untuk berjalan. Tapi sebelum kita ke cerita, seperti biasa Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada suatu balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon izin di subscribe terlebih dahulu, karena subscribe adalah sebuah kebaikan dan subscribe akan membuat Mr. Zack lebih bersemangat dalam membuat cerita terbaru. Oke, kita lanjut. Nah, kalau diceritakan atau dijelaskan, Encim Nio ini nenek-nenek sekitar umur 90 tahun, dan beliau ini keturunan Tionghoa. Dan mohon maaf, cerita ini tidak bermaksud untuk misalkan menyudutkan atau apa namanya mendiskreditkan golongan tertentu ya, sekedar murni bercerita. Nah, Encim Nio ini sebenarnya tidak memiliki anak, karena memang kata dari kerabat dan anak-anak angkatnya, Encim Nio ini memang tidak pernah menikah ya, dari dia gadis sampai menjadi nenek-nenek itu tidak pernah menikah. Karena pertama, beliau ini pada waktu masih muda itu bisnisnya sangat banyak, mungkin terlalu sibuk dan sebagainya, jadi tidak menikah dan terlalu sibuk mengurusi bisnis. Akan tetapi Encim Nio ini mengurusi atau mengangkat anak dari keponakan, jadi anak dari saudaranya, jadi masih hitungannya masih bibi ya. Nah, diangkat sebagai anak angkat. Ketika dirawat oleh Bu Ida ini, Encim Nio ini menunjukkan perilaku yang secara
logika di luar nalar gitu ya. Jadi seorang nenek-nenek yang rapuh, yang renta, tapi ketika menjelang surup, menjelang maghrib itu tiba-tiba sering meracau gitu ya, sering ngomel tanpa sebab ya. Ketika misalkan disuapin, ketika maghrib itu untuk makan malam misalkan, itu ngomel-ngomel, misalkan makanan kurang manis lah, kurang asin lah gitu, ngomel-ngomel, lampu kurang terang ya, mohon maaf. Apalagi ketika mendengar azan itu tambah ngomel-ngomel ya, yang berisik segala macem ya, bikin ribut. Jadi sekali lagi ini bercerita tidak bertujuan untuk menyudutkan golongan tertentu, hanya sekedar bercerita. Pokoknya marah-marah gitu ya. Sering dipanggilkan dokter, sampai suatu ketika dokter ini menyarankan, coba siapa tahu memang sarafnya ini ada yang sudah tidak sehat, coba dipindah ke daerah pegunungan yang mungkin hawanya lebih segar, lebih dingin, jadi mungkin sarafnya tidak terganggu, lebih sunyi karena tidak ada atau jauh dari tetangga gitu. Karena memang basicnya Encim Nio ini pengusaha yang boleh dibilang secara finansial berkecukupan, oleh anak angkatnya ini disewakan sebuah rumah di daerah pegunungan ya, yang boleh dibilang lebih sunyi, jauh dari tetangga gitu. Di rumah itu ada Bu Ida tentunya sebagai pramurukti atau perawat lansia. Segala macam kebutuhan sudah disediakan. Nah, tapi tetap saja gitu ya, ketika menjelang maghrib itu meracau, dan bahkan kekuatannya melebihi kekuatan umumnya nenek-nenek gitu. Biasanya kan kalau jalan kemana-mana jalan dengan merambat atau menggunakan tongkat atau bahkan menggunakan kursi roda. Ini ketika maghrib itu, bahkan ketika marah ngamuk itu bisa berdiri dan bisa misalkan mengangkat kursi untuk dibanting, kemudian kadang mengangkat gelas sampai dibanting, dan itu di luar nalar gitu ya. Marah-marahnya luar biasa. Dan Bu Ida ini seperti tadi sudah dijelaskan, beliau ini adalah pramurukti yang kesekian kalinya gitu. Nah, pengalamannya Bu Ida ini di sebelumnya ketika merawat orang tua, melihat ada yang tidak beres dari Encim Nio ini, apalagi ketika maghrib dan menjelang tengah malam gitu. Kalau sudah tidur, karena sudah lansia, kira-kira jam 8:30 sudah tidur, tapi tiba-tiba nanti di tengah malam, tapi di hari-hari tertentu itu akan semacam kayak ngigo, dan dia akan marah-marah atau meracau, marah-marah, ngomel-ngomel sendiri. Setelah diperhatikan, itu ternyata pada malam Selasa, tanggal-tanggal potong-potong tertentu gitu ya. Kalau tidak salah itu Selasa Legi dalam penanggalan Jawa. Dan pernah suatu ketika Encim Nio ini tanda kutip ya normal, pagi-pagi sekitar jam 10 ketika didorong ya, jam 10 jam 9 lah ya, atau mungkin lebih pagi lagi, didorong oleh Bu Ida ini untuk berjemur, menghangatkan diri dengan sinar matahari gitu. Encim Nio sempat bicara gitu kepada Bu Ida sebagai pramuruktinya gitu ya. Intinya yang ditangkap kurang lebih adalah beliau Encim Nio ini sudah umur 90-an, dan dia ini ingin segera dipanggil gitu ya, karena sudah tua, kemudian bisnisnya sudah diambil alih atau diserahkan ke anak angkatnya juga sudah mentas semua, sudah stabil ekonominya gitu. Tapi saya kok susah meninggal gitu. Nah, ada kalimat yang ditangkap oleh Bu Ida, itu kalimat yang menggantung gitu ya. Ada kata-kata, apakah karena saya dulu, nah, itu terus tiba-tiba tidak dilanjutkan. Nah, dari situ kemudian karena Bu Ida ini bisa menjadi pramurukti itu karena dikontak oleh salah seorang anaknya ya, katakanlah misalkan
Awen ya, ini nama samaran semua, dilaporkanlah seperti itu gitu ya. Bisa jadi karena ada sesuatu. Kalau di kepercayaan Jawa, kalau orang susah meninggal itu bisa jadi karena ada sesuatu di masa lalu, misalkan karena bisa jadi punya jimat, atau bisa jadi punya kesaktian dan sebagainya. Jadi ini yang disampaikan. Jadi Bu Ida tuh ngomongnya pelan-pelan ya, supaya tidak salah paham atau tidak salah ya nggak salah paham lah ya intinya. Dan anak angkatnya ya, Enci Awen ini juga merasa kasihan juga, membenarkan ya, bukan jahat atau bukan kurang ajar, tapi memang kalau memang bisa ya, mohon kepada Tuhan supaya mengambil nyawa dengan sebaik-baiknya gitu ya. Memang sudah saatnya meninggal ya, jangan diberi sakit atau jangan diberi penderitaan di dunia gitu ya. Kemudian diskusi yang boleh dibilang ringan itu menjadi lebih dalam, sampai kemudian berdiskusi dengan salah satu pemuka agama ya, dengan kepercayaan yang dipercaya oleh keluarga Encim Anio ini, sambil menunggu salah satu anak angkatnya Encim Nio yang ada di luar kota. Jadi Encim Nio ini kan punya 2 anak angkat. Setelah dua-duanya berkumpul, kemudian diskusi, termasuk dengan Bu Ida tadi, mereka sepakat untuk mencoba ya, karena memang sekali lagi tidak bermaksud untuk kurang ajar atau tidak bermaksud untuk durhaka gitu. Untuk orang seusia Encim Nio yang sudah 90 tahun, yang sakit-sakitan, kenapa kok susah meninggal gitu ya. Kata dokter harus begini, dituruti masih aja sakit. Katanya ini saraf, suka meracau, pindah ke sana, pindah ke sini, pindah rumah sakit, pindah dokter, itu artinya masih belum sembuh-sembuh juga. Maka dengan segala hormat ya, mereka ingin kalau memang saatnya sudah selesai, semoga Tuhan memanggil dengan sebaik-baiknya. Maka diskusilah itu ya, 2 anak angkat, Bu Ida dan salah satu pemuka agama ya. Mungkin kita sebut saja Pak Anton ya, si pemuka agama ini. Nah, kemudian Pak Anton ini ya mungkin semacam berdoa kepada Tuhan ya, sesuai dengan apa yang beliau yakini, melakukan suatu kontemplasi kepada Tuhan ya. Mohon izin karena Bu Ida beda kepercayaan, jadi sedikit banyak tidak paham. Intinya Pak Anton ini berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa sesuai dengan apa yang Pak Anton yakini. Nah, setelah berkontemplasi, Pak Anton dengan izin Tuhan, dengan izin Allah ini seperti mendapat sebuah pencerahan gitu ya, bahwa memang apa yang menyebabkan Encim Nio ini susah meninggal itu adalah karena peristiwa di masa lalu gitu ya. Jadi di masa lalu ada sesuatu yang membuat beliau Encim Nio saat ini susah meninggal gitu. Jadi menurut pencerahan yang diperoleh oleh Pak Anto setelah berkontemplasi kepada Tuhan itu adalah karena Encim Nio ini kan dulu seorang pengusaha ya, tapi tidak dijelaskan usaha bidang apa. Karena pengusaha itu kan pasti banyak pesaing bisnis ya, baik bersaing secara sehat ataupun bersaing secara tidak sehat ya. Jadi sedikit banyak pesaing-pesaing yang tidak sehat itu mengirim mulai dari guna-guna, mulai dari ya baik santet untuk menyakiti orang maupun santet untuk misalkan mematikan toko atau sebagainya. Nah, Encim Nio ini sudah mafhum atau sudah maklum dengan keadaan seperti itu. Maka Encim Nio ini membuat semacam pagar gaib lah ya, pagar gaib baik untuk tokonya maupun untuk dirinya ya. Baik untuk tokonya maupun untuk dirinya. Nah, salah satunya yang membuat Encim Nio ini tidak menikah itu juga pagar gaib itu, yang aura atau efek sampingnya ini laki-laki yang ingin mendekati Encim Nio ini juga menjadi ragu-ragu atau menjadi takut. Jadi untuk melindungi bisnis dari serangan-serangan
pesaing yang tidak sehat ya, mengirim guna-guna untuk menyakiti orang atau mengirim guna-guna untuk mematikan toko. Jim Neo ini membuat semacam pagar gaib untuk dirinya dan untuk toko. Akibatnya seperti itu. Dan setelah Jim Neo sudah beranjak lebih tua, maka beliau mengangkat 2 anak ya dari keponakannya, dan setelah diserahkan bisnisnya, maka pagar itu tetap ada gitu. Pagar yang ditaruh di tubuhnya itu tetap ada ya. Mungkin seperti mungkin mirip seperti susuk yang ditaruh di muka orang untuk terlihat lebih cantik atau terlihat lebih menarik gitu. Jadi tapi ini sebuah pagar gaib ya. Kalau orang yang mungkin bisa spiritual mungkin bisa melihat seperti sinar atau seperti bayangan yang menyelimuti Jim Neo. Setelah dijelaskan seperti itu, anak-anak angkat dari Jim Neo ini bertanya, kira-kira apakah bisa bisa dilepas gitu. Karena kalau nggak dilepas ya kasihan juga walaupun mungkin secara finansial bisa membayar dokter, bisa membayar pramurukti, tapi kan kasihan juga gitu ya, sakit kepanjangan ya. Entah sakit saraf, entah sakit sudah usia lanjut, maka kalau bisa dilepas supaya bisa menghadap Tuhan dengan sebaik-baiknya. Nah, Pak Anton sebagai ahli spiritual ini menjawab ya, kalau kita berdoa kepada Tuhan ya pasti ada jalan. Nah, kemudian dibuatlah semacam suatu doa ya, doa bersama sesuai dengan apa yang diyakini oleh keluarga Encim Awen dan keluarga Encim Anio ini. Berdoa dan membuat suatu persyaratan lah. Jadi cuman Bu Ida ini tidak tahu syarat apa, karena memang beliau lebih fokus kepada mengurusi nenek atau Encim Anio ini. Sampai pada suatu malam Encim Anio ini biasanya dari maghrib kan pasti meracau ya, ini dari siang hanya lemas, selalu tertidur di tiduran atau berbaring di kasur. Sudah tidak bisa kemana-mana, sudah hanya bisa berbaring, paling hanya dengan semacam kayak lonceng untuk manggil Bu Ida, kalau misalkan ganti popoknya atau misalkan minta minum dan sebagainya. Dan Bu Ida sudah seperti ada feeling gitu kan, dia telepon ke anak angkatnya, ke Enci Awen gitu. Kira-kira jam 7, jam 8 datanglah ya Enci Awen dan Pak Anto dan satu anak angkat satu lagi ya, kita sebut saja namanya Akong gitu lah ya. Datang ke situ dan ada teman-teman lain yang memang ke situ niatnya untuk berdoa ya, beribadah sesuai dengan apa yang diyakini oleh mereka. Mereka berdoa kepada Tuhan supaya diberikan jalan yang terbaik. Kalau memang masih diberi umur panjang, semoga diberi kesehatan, dicabut segala penyakitnya, sehat seperti sedia kala ya, bahagia di masa tua dengan segala kesehatannya. Tapi kalau memang sudah saatnya pulang ya, semoga Tuhan mengampuni dan mencabut pagar gaib tadi supaya bisa pulang ke sana dengan baik ya. Bahasa Jawanya supaya tidak nyerimpeti, tidak menghalangi jalan. Nah, mereka berdoa lah kira-kira jam 8 malam itu ya. Bu Ida ini karena mohon maaf sekali lagi beda keyakinan, hanya melihat dari kamar yang sambil menunggui Encim Neo tadi. Sampai tiba-tiba Encim Neo ini seperti menggelepar ya, seperti orang kejang dan keluar suara gitu. Bu Ida ini manggil anak-anaknya dan manggil Pak Anto tadi sebagai ahli spiritual. Bu Ida ini kaget ya, karena Encim Anio ini kejang. Kemudian ya ini semua orang melihat ketika kejang itu, mohon maaf, mulutnya Encim Anio ini terbuka gitu ya, dan dari mulutnya itu
semua melihat seperti ada asap tipis tapi hitam. Jadi walaupun tipis tapi bisa dilihat dengan jelas ya. Baik Bu Ida, dua anak angkatnya Encim Anio maupun Pak Anto ini bisa melihat ada sesuatu yang keluar dari mulutnya Encim Anio. Wah, gitu. Ketika asap itu habis Encim Anio ini diam tak bergerak, tapi masih ada nafas, masih kelihatan nafasnya naik turun. Pak Anto mengatakan, nah itu pagar gaibnya sudah keluar ya, pagar gaibnya sudah terlepas, dan ini Encim Anio sudah boleh dibilang sudah kembali lagi normal seperti manusia pada umumnya ya. Jadi sudah habis, kira-kira menjelang jam 11:30 malam ya, Encim Anio bisa kembali ke haribaan Tuhan atau meninggal dunia dengan tenang, di mana pagar gaib yang dulu dipasang puluhan tahun yang lalu dengan tujuan untuk melindungi dirinya dari kiriman-kiriman pesaing bisnis yang tidak bertanggung jawab ya, kiriman santet, kiriman teluh, guna-guna baik untuk membunuh dirinya atau membunuh usahanya, itu yang pada akhirnya di masa tua menghalangi untuk kembali ke Tuhan dengan sebaik-baiknya. Jadi kira-kira jam 11 Encim Anio ini dapat kembali ke haribaan Tuhan. Jadi karena sudah meninggal dunia, maka disiapkanlah ya semacam prosesi untuk pemakaman secara apa yang mereka yakini. Itu yang cerita yang Mr. Jack dapat dari seorang kawan yang kita samakan sebagai Ibu. Baik, demikian cerita untuk malam hari ini ya. Jadi sekali lagi ya, hanya kepada Tuhan ya kita memohon. Kalaupun ada sesuatu ya kita berdoa saja kepada Tuhan. Kalau orang Muslim ya mungkin dengan tahajud, dengan apa, jangan coba-coba entah masang susuk, entah masang jimat atau masang apa. Itu semua boleh dibilang itu kita sudah menyekutukan Tuhan ya. Kita sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya semoga teman-teman terhibur. Mr. Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.